Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GBDI Ebenezer Duku Pakis dan juga seluruh jemaat GBDI Gloria Karawaci Surabaya. Saya yakin pada pagi hari ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari kehidupan kita. Tetapi sebelum kita melakukan seluruh aktivitas dan kegiatan kita, saya ajak untuk kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, saya ajak untuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kiranya Tuhan dalam langkah-langkah kami ke depannya Tuhan, Kau juga akan pimpin langkah kami Tuhan dan sertai langkah-langkah kami Tuhan. Tapi sebelum kami melangkah lebih jauh lagi Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan agar kebenaran firman-Mu saja Tuhan Yesus yang menjadi pedoman bagi kami Tuhan, untuk kami melangkah lebih jauh lagi Tuhan Yesus, dapat menjadi pelita bagi jalan-jalan kami Tuhan, dan tuntunan-tuntunan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan mendengar firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita memasuki perenungan pada pagi hari ini, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara. Saya yakin pasti Bapak Ibu Saudara di sini pernah menegur anak Bapak Ibu Saudara, pernah menegur anak-anak saudara, dan saya yakin respon dari anak tersebut yang mendapatkan teguran itu memiliki respon yang berbeda-beda, dan saudara pasti dapat menilainya dari perilakunya atau raut muka yang ditimbulkannya, yang dibikinnya. Dan saya yakin teguran dari bapak atau ibu-ibu bersifat mendidik dan membentuk karakter seorang anak. Teguran itu saya yakin tidak akan sepenuhnya dapat diterima anak-anak, karena teguran itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Teguran itu bukan suatu hal yang membuat mereka itu bahagia. Tidak, saya yakin tidak semuanya akan diterima oleh anak-anak. Dan seperti itulah yang kerap kali kita lakukan terhadap teguran-teguran dari Bapa kita yang di sorga. Pada pagi hari ini, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan adalah teguran menuju kebaikan. Teguran menuju kebaikan. Saya ajak untuk kita menyimaknya di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-23. Amsal pasal 1 ayat yang ke-23 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah aku apabila aku menegurmu, maka kepadamu akan kunyatakan isi hatiku dan kuajarkan pengetahuanku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari ayat itu dapat kita mengerti bahwa Allah ingin kita berpaling kepada tegurannya, atau dengan kata lain atau kata yang mungkin dapat mudah kita cerna, yaitu Allah ingin kita mendengarkan ketika Tuhan menegur kita. Kadang-kali teguran dari Tuhan itu terasa keras dalam hidup kita, atau mungkin kadang-kali kita sulit untuk menerima teguran daripada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, kita harus mengingat bahwa di dalam Ibrani mengatakan bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang menghajar dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, karena tidak ada seorang ayah yang tidak mengajar anaknya. Itulah bentuk dari kasih Tuhan. Mengajar itu tidak hanya berbicara tentang pukulan atau kekerasan fisik, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran dimaksud adalah ajaran kehidupan agar kita memiliki karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita diajar, maka di situ Tuhan ingin menyatakan isi hatinya serta memperlengkapi kita melalui firman-Nya. Kalau mungkin bisa saya contohkan di dalam cerita Alkitab, di mana dalam Bilangan pasal 32, di sana dikatakan bahwa bangsa Israel terus mengabaikan pimpinan Tuhan ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Dan Tuhan sebelumnya itu ingin membawa mereka ke dalam tanah perjanjian, tapi mereka selalu mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan pimpinan Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan merasa perlu untuk mengirim mereka ke dalam padang gurun selama 40 tahun lamanya. Tetapi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita sama-sama tahu ketika mereka berada di dalam padang gurun,
selama mereka berputar-putar dalam padang gurun, kita tahu bahwa Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya. Tuhan masih memberikan kesabaran yang luar biasa kepada mereka. Namun karena bangsa Israel tetap tegar tengkuk dan keras kepala, Tuhan membiarkan bangsa Israel mengembara sampai mati. Tuhan membiarkan mereka sampai mati. Akan tetapi ada 2 orang yang selamat, yang mereka sampai kepada tanah perjanjian itu, di mana mereka yang berasal dari awal-awal, yang dimana generasi yang keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian tersebut. 2 orang itu memiliki nama, yaitu Yosua dan Kaleb. Dikatakan bahwa kedua orang ini mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kita tahu bahwa pada saat itu bangsa Israel tidak mengikuti Tuhan dan tidak mengikuti perintah Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tetapi mereka berdua melakukan sebaliknya. Mereka mengikuti Tuhan. Mereka mengikuti perintahnya. Mereka mengikuti ajaran-ajaran Tuhan dengan baik. Maka dari itu, mereka sampai ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat penutup yang menguatkan kita bahwa kita perlu untuk kita mendengarkan ajaran atau teguran daripada Tuhan. Mari kita buka ayat kita yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan, kiranya pada pagi hari ini kita diberikan hati yang lembut, hati yang mau untuk menerima teguran daripada Tuhan. Mari kita belajar mengintrospeksi diri kita. Jangan selalu kita menyalahkan kesalahan-kesalahan yang ada. Jangan selalu kita menyalahkan keadaan yang ada pada saat ini. Tetapi kita sama-sama yakin dan mengimani bahwa ketika Tuhan menegur engkau, maka akan ada sebuah perkenanan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau melembutkan hati kami Tuhan. Engkau menyucikan telinga kami Tuhan. Sehingga kami mau Tuhan Yesus untuk menerima teguran-teguran-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, mungkin setiap teguran-Mu tidak dapat kami terima Tuhan. Kami mengetahuinya itu Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menghancurkan hati-hati yang keras Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan bekerjalah Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dalam hari-hari ini kami Tuhan, pimpin kami Tuhan dalam seluruh aktivitas kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi.